Video ini 100% cara membuat bakso yang benar. Video ini 100% cara membuat bakso anti gagal. Video ini gratis. Kursus dengan video ini gratis. Cara membuat bakso dengan mudah, enak, gurih, dan anti gagal. Pokoknya rasanya jauh lebih enak dari abang-abang tukang bakso. Tahap pertama, ayam ini tidak bisa langsung di blender, jadi harus kita potong-potong terlebih dahulu. Potong-potong kecil-kecil seperti memotong ayam pada umumnya. Potong kasar seperti ini. Jadi semua kemampuan blender itu kemampuannya beda-beda ya. Ada yang kuat, sangat kuat, dan ada yang lemah. Nah, jadi kalau kalian termasuk blender yang kuat, jadi blendernya potong-potong kasar aja. Nah, kalau sangat kuat, potongnya potong besar-besar tidak masalah. Nah, kalau blendernya blender lemah, itu usahakan potongannya harus potongan kecil-kecil atau potongan serabut ya. Dan si uratnya dipisahin. Nah, itu sudah ada urat tuh, uratnya kayak gitu, kayak benang. Nah, itu adalah urat yang bisa nyangkut setiap kali ngeblender. Jadi uratnya harus dipisahin. Ini dipotong-potong bagian dada dalam ya, jadi biar enggak licin. Potong kasar seperti ini. Dimana udah ada urat, kalian harus nyisahin urat itu. Nah, uratnya bisa kalian rebus aja, itu enak banget. Tahap selanjutnya langsung ke tahap memblender ya. Jadi kita sisihin dulu, kita siapin blendernya. Karena bawang putih saya tidak ditumbuk dulu, jadi saya taruh bawang putihnya paling bawah, biar nanti tercampur langsung dengan tepung tapiokanya. Nah, ini adalah tepung aci kaung. Jadi tepung aci kaung ini bisa kalian beli di pasar, beli aja di toko sembako, beli aci kaung. Kalau bikin bakso itu pakai aci kaung ya. Kalau pakai tepung tapioka juga bisa, tepung tapioka putih, namun itu akan menjadi putih ya. Kalau pengen sempurna baksonya, kenyal dan keras, pakai aci kaung seperti ini. Nah, jadi ini ditumpuk dulu bawahnya sama aci kaung. Nah, kalau aci kaung itu harus disaring, karena kalau nggak disaring dia itu banyak butiran-butiran pohon ya. Jadi aci kaung ini terbuat dari pohon kaung, jadi harus disaring ya. Nah, kalau udah disaring seperti itu, kita masukin semuanya daging ayam di atas aci kaungnya. Kemudian kita tambahkan lagi aci kaungnya di atas ayamnya. Jadi pemakaian aci kaung ini 4 hingga 5 sendok ya. 4 hingga 5 sendok full. Jadi disaring-saring aja seperti ini. Video kursus ini gratis, jadi my guys semua di rumah tonton sampai selesai, dan bisa dijadikan ide bisnis juga ini ya. Jadi ini sangat menarik, ini rasanya enak, dan bisa pokoknya mah bisa banget dijual di pasaran, apalagi dibikin frozen food bisa banget. Jadi tonton video ini sampai habis supaya nggak gagal. Nah, disaring aja seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan baking powder. Kalau saya nambahin 1 ujung sendok ya, segini kita tambahin. Kalau dipakai takaran sendok teh itu setengah sendok teh kurang lebih. Nah, selanjutnya kita
masukin bumbu-bumbunya, ada kaldu ayam, garam, dan MSG. Kita masukin aja. Kemudian kita masukin es batunya. Nah, di sini saya pakai es batunya 3 sendok sampai 4 sendok ya. Harus pakai es batu ya. Karena ini supaya tekstur baksonya kenyal dan tidak melempem ya. 3 sampai 4 sendok dan pakai airnya sedikit. Jangan banyak-banyak. Nah, kita mulai dari angka 1, power 1 atau kekuatan 1 daya. Terus aja di power 1 daya dulu. Jangan diganti sampai yang atasnya keaduk ke bawah. Nanti setelah yang atasnya keaduk ke bawah baru diganti ke power yang agak kenceng. Sudah teraduk seperti ini, di powernya di power 1 ya, jadi nggak terlalu kenceng supaya dia teraduk dan merata ya. Nah, ini teraduk dan merata seperti ini. Nah, kalau nyangkut-nyangkut diaduk-aduk aja pakai sendok, nanti disusun lagi, baru dinyalain lagi. Udah halus seperti ini, bisa dilihat ini harus, terus adonannya gumpal, nggak turun ke bawah. Bisa dilihat ya, adonannya harus seperti ini. Kalau cair ya usahakan jangan cair. Kalau cair ditambahin aja tepung tapiokanya atau tepung sagu acinya. Nah, ini dibolongin dari bawah, jadi kita tinggal dorong aja ke bawah. Kita tinggal dorong ya, bukanya seperti ini. Ini saya pakai blender merek Philips ya. Kalau teman-teman di rumah blendernya merek yang lain, itu pakai kekuatan daya kecil aja, takutnya nggak memadai. Sekarang kita ke proses pembulatan. Jadi ini pakai air panas yang tadi udah mendidih, lalu saya turunkan ke bawah. Dan ini pakai airnya panas ya, ingat kalau airnya hangat dia jadi ancur-ancuran gitu, jadi airnya tuh langsung keruh. Nah, kalau airnya panas dia jadi pas nyanslom ke air itu langsung ngegumpal. Nah, ini saya pakai tangan kanan ya, jadi jangan komen lagi pakai tangan kiri. Ini saya udah pakai tangan kanan. Dan si sendoknya dianslomin dulu ke air panas biar nggak nempel atau melengket ya. Nah, cara membulatinnya seperti ini ya. Kalau belum pandai, kita liatin aja video ini sampai habis cara membulatinnya, supaya my guys di rumah, teman-teman semuanya pandai membulatkannya. Jadi bulatin seperti ini, dilihat baik-baik ya. Ini kursusnya gratis, videonya nggak bayar. Ini anti gagal juga, enak banget. Kalau nyoba sekali pasti ketagihan, saya jamin ya. Untuk my guys di rumah yang mungkin melihat video ini dan langsung bikin ternyata berhasil dan langsung kepikiran untuk menjualnya di pasaran. Nah, gak usah pakai blender lagi ya, udah tahu takarannya, nanti tinggal giling di pasar. Itu banyak banget di pasar penggilingan bakso, jadi kita bawa mentahnya, kita giling di pasar. Jadi kalau digiling pakai blender nanti kerempongan blendernya ya, cepet panas dan cepet rusak. Jadi kalau udah mau dibikin ide bisnis, kita gilingnya di pasar, kita tinggal bikin bumbu-bumbunya, terus siapin bahan-bahannya, terus giling di pasar, jadi nanti tinggal di packing-packingkan. Oke, ini udah selesai. Saya mau bersih-bersih dulu. Tutup panci, kemudian didihkan bakso selama 15 menit dengan api sedang. Nah, ini bakso yang baru diangkat banget dari kompor. Ini kita lihat warnanya aja udah mirip kayak bakso akang-akang ya. Kita black langsung biar nggak ada clickbait dari video ini, nggak ada sandiwara dari video ini ya. Kita langsung black aja baksonya.
menggunakan pisau. Ini amazing sih. Dalamnya kopong-kopong seperti ini, bisa dilihat. Ini dalamnya harus emang kayak gini ya, bakso itu kenyal karena dalamnya ada kopong-kopong dan rasanya enak banget, kenyal, keras, rasa ayamnya berasa banget, banyak banget, melimpah banget berasa di mulut tuh ayamnya. Ini cocok banget dibikin jualan di rumah, mantep banget pokoknya. Kalian harus coba ini resep, pasti nggak bakal gagal lagi bikin bakso ya di rumah. Ingat, ini nggak bakal gagal lagi bikin bakso di rumah, insya Allah. Mudah-mudahan kalian semua berhasil, sukses, dan sejahtera ya. Nah, mungkin videonya segini saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan nantikan lagi video-video dari saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.